Nah, kenapa menderita ya? Siapa yang suka menderita? Ada yang mau menderita? Kan saya sudah cerita ke saudara. Kalau di rumah kami itu ketahuan banget hidup menderita atau tidak. Tergantung tanggal. Ya, kalau tanggal awal lagunya Ibu Yosi kencang. Mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Itu awal. Kalau sudah mulai agak tua tanggalnya, lagunya mulai berubah. Sampai pada doa tadi. Kemurahanmu. Bagus sekali. Jadi saya tanya ke Ibu Yosi. Mana yang benar? Kemurahanmu atau mana-mana Tuhan panggil? Yang paling benar kemurahanmu. Karena kalau nyanyi lagu kemurahan air mata. Tapi kalau mana-mana Tuhan panggil nggak pakai air mata itu cuma pakai mulut, pakai semangat, itu hilang dari peredaran. Oke? Saudara masuk surga kan? Pasti masuk surga kan? Orang percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga kan? Iya kan? Masih sakit nggak? Masuk surga kok. Iya kan? Nah, saudara melihat ayat ini. Ini orang Tesalonika. Gini. Ketabahanmu dalam imanmu dan segala macam penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Gini, kalau engkau menderita sebagai orang percaya, lalu engkau lihat orang lain tidak menderita, padahal dia nggak percaya Tuhan Yesus, lalu di sini bilang adil. Adil loh Tuhan. Saya menderita dia enggak. Loh. Gimana ini? Bagaimana ini? Apa yang mau terjadi ini? Kalau saya menderita dia tidak, adil loh. Adil. Bukti keadilan Allah yang menyatakan bahwa, saudara boleh baca nggak? Coba lihat di Alkitab, saudara baca kata ini. Gini, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa, apa? Yang menderita tadi, kamu layak. Nah loh, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Enak kan? Enak ya? Gini, kalau engkau menderita, engkau layak masuk dalam kerajaan Allah. Wahai puji Tuhan. Engkau masuk surga. Wahai puji Tuhan. Engkau ada dalam kuasa Tuhan. Wahai puji Tuhan. Kenapa? Engkau layak untuk itu. Tetapi coba saudara baca anak kalimat. Gini. Allah adil. Membuktikan bahwa Allah adil. Dan yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Yaitu kamu yang sekarang menderita karena masuk surga sih, masuk surga, bangga banget masuk surga. Apa yang dia bilang sekarang? Engkau layak masuk kerajaan Allah karena kamu menderita karena kerajaan itu. Ada yang mau menderita karena Tuhan enggak? Kalau mau masuk dalam kerajaan Allah, katanya di sini dibilang apa? Kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, yaitu kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saudara pernah dengar kata yang begini? Sekarang adalah masa penuaian. Pernah kan? Kan tinggal nanya, naburnya kapan? Emang tiba-tiba saudara jadi tukang ini aja, tuai aja? Naburnya kapan, nanamnya kapan, peliharanya kapan? Menderitanya di mana sih? Dipanen aja menderita kan, capek kan? Apalagi memelihara kan? Ya kan? Jadi sebenarnya yang mau dibilang begini, kamu, Allah itu adil karena kamu layak menderita. Karena kamu layak masuk dalam kerajaan Allah, kamu layak diselamatkan, karena kamu juga layak menderita sekarang. Karena kerajaan itu. Jadi bukan begini, bukan menderita karena bodoh. Saya bawa motor, lalu ada lubang. Lubang. Saya sih biasa nggak bawa motor, saya biasa mobil. Cuma karena mobil belum ada, saya bawa motor. Ya kan? Motor nih. Jatuh di lubang. Terus Ibu Yosi protes, Ibu Yosi bilang, apa dibilang? Keledai aja nggak pernah jatuh di lubang 2 kali katanya. Masa kamu tiap lewat sini jatuh? Tiap lewat sini jatuh? Keledai nggak pernah jatuh 2 kali. Saya bilang ke dia, gampang Ibu, Bapak. Saya balik dan bilang gini, nah coba kamu naik motor sama keledai, coba, kalau bisa.
Kamu bisa menaik motor sama keledai nggak jatuh 2 kali? Ya itu keledai. Ini Sony Roland Pontolawokang. Hah? Banyak sekali susah. Lalu sakit ini saya bawa motor, tiba-tiba dia sampai di rumah. Kamu gosok sambuk dong. Gosok ini di sini kenapa? Sakit pinggang saya. Saya bilang ke Ibu Yosi, tenang Ibu Yosi. Engkau yang menderita karena kerajaan wajib masuk surga. Apa begitu? Bodohnya Pak Sony, tapi hibur orang. Karena kamu wajib. Layak masuk surga. Itu bukan karena kerajaan Allah itu. Itu karena biongo, kalau orang Austria bilang. Ada bahasa Austria itu biongo? Nggak ada ya. Dongo kalau bahasa Nederland. Bayangin aja itu. Bukan itu tuh menderita karena kerajaan Allah. Bukan itu tuh menderita dan Tuhan bilang bahagialah engkau. Bukan. Kalau engkau, itu sebabnya orang Tesalonika menjadi kuat. Kenapa? Karena mereka akhirnya Paulus bilang, kalau kamu menderita karena kerajaan Allah, engkau wajib, engkau layak masuk dalam kerajaan Allah. Karena sekarang engkau menderita. Kenapa Paulus bilang begitu? Saudara masih ingat kisah Paulus? Saulus waktu itu dia mengejar orang Kristen, ya? Ya benar kan? Dia kejar kan? Ya. Lalu setelah pada kisah pasal 9 itu, lalu ada sinar dari sorga dan bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ingat? Kenapa Paulus bilang engkau layak menderita karena kerajaan itu? Karena kalau engkau menderita karena kerajaan itu, Yesus bersama-sama dengan engkau. Kalau engkau menderita dalam pelayanan, kalau engkau menderita dalam mengasihi Tuhan, Yesus ada bersama-sama dengan engkau. Kalau engkau menderita karena orang lain membuat engkau menderita, di sini dikatakan engkau bersama-sama dengan dia. Jadi saudara, karena engkau orang percaya, ini ada Ibu Erna, Bu Elis. Saya kaget sekali sekarang mereka kalau pakai status ayat Alkitab semua. Lalu mereka ditanya sama temannya, kamu udah Kristen ya sekarang ya? Karena ayat Alkitab, saya bilang jangan pakai ayat Alkitab, gambar aja. Gambar apa kek? Jangan pakai Alkitab. Terus dia bilang apa ke saya? Pak Sony mau larang kami? Mau bicara tentang Yesus? Wih. Oh iya, enggak. Ayat Alkitab aja, taruh aja Alkitab. Taruh. Yang benar itu Pak Jimmy Hosang. Ada orang yang selalu kirim satu hari satu pasal ayat. Pak Jimmy kirim satu Alkitab sekalian. Nah tinggal buka aja itu di situ. Ya kan? Kalau engkau menderita karena Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Kenapa? Nah, mana contoh lagi nih? Contoh lagi nih. Ini begini nih. Ini apa ini namanya? Bisa kelihatan kan? Nah, ini. Apa namanya? Flash disk. Flash disk. Flash disk itu ada di sini. Yang saudara lihat mana? Tangan saya kan? Nih. Tangan saya. Ya? Ada flash di dalam. Oke? Kalau engkau menderita dalam kerajaan Allah, engkau ada di mana? Ada di dalam Tuhan. Kenapa? Apakah memang menderita kalau bersama-sama dengan Tuhan dalam sini? Ini. Engkau ada di dalam. Itu yang dia bilang. Itu yang Tuhan bilang. Itu yang Paulus bilang. Engkau layak. Karena Tuhan Yesus sudah menderita duluan untukmu. Ketika dia menderita, dia bawa engkau masuk ke dalamnya. Di sini. Sekarang pertanyaan, Tuhan Yesus ada di mana sekarang? Ada di surga. Sekarang ada di sini. Ini saya jelaskan kepada Ibu Erna dan Elis. Begini nih. Ada di sini dia. Sini. Lalu ini. Siapa yang bisa keluarkan ini? Harusnya, kalau ini kekuatannya ada di sini. Yang bisa membuka ini, tangan ini harus yang punya kekuatan yang sama dengan ini. Tetapi kalaupun sama nggak bisa. Maaf. Kalau Tuhan pegang kita dan ada kekuatan yang sama dengan Tuhan untuk berusaha mengeluarkan dia dari tangan kita, dari tangan Tuhan, nggak akan bisa. Kenapa? Oke, ini yang agak panjang dikit supaya bisa lihat. Kalau kita ada di tangan Tuhan, lalu harus ada kekuatan lain yang akan menarik kita keluar dari Tuhan, nggak bisa kekuatannya cuma sama karena akan terjadi tarik menarik. Ngerti maksud saya? Karena sama kekuatannya. Saudara pernah ikut lomba tarik tambang belum? Kalau belum, setelah ini latihan. Ya, gini. Kalau sama dia cuma segini orang.
Tidak akan bisa lepas. Ini tidak bisa lepas, ini nggak bisa narik. Jadi hidupnya cuma segini. Jadi, supaya kita bisa keluar dari tangan Tuhan, harus ada kekuatan yang lebih besar dari Tuhan. Baru bisa lepas. Bisa lihat maksudnya? Saudara lihat nggak kekuatan Tuhan? Saudara lihat nggak jaminan Tuhan? Kalau kekuatannya cuma sama, nggak bisa. Jadi minta maaf, saya banyak kali salah bilang. Kalau nanti ada kekuatan lain bisa menarik saudara dari Tuhan, saudara bisa lepas. Nggak akan. Karena kalau kekuatannya sama kuatnya, Tuhan juga bisa tahan kita. Dan tidak bisa kan lepas. Jadi, untuk keluar dari tangan Tuhan, harus punya kekuatan yang lebih besar dari Tuhan. Ada nggak, saudara?